warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti, NIM 2202100005 dari Universitas Malikus Saleh, program studi administrasi publik kelas 1A. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Risna Dewi, Esos MSP, selaku dosen pengampu kuliah Asas Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang pengawasan, tipe-tipe pengawasan, jenis pengawasan, dan fungsi pengawasan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa pengertian dari pengawasan. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Lebih tepatnya, pengawasan itu adalah suatu proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Nah, di sini ada juga pengawasan menurut ahli, yaitu seperti yang dikatakan oleh Sondang Pisiagian bahwasannya pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dikehendaki. Baik, selanjutnya tipe-tipe pengawasan. Ada beberapa tipe pengawasan seperti pengawasan pendahuluan, pengawasan pada saat kerja berlangsung, dan pengawasan feedback. Nah, selanjutnya ada 4 langkah dalam pengawasan, yaitu proses pengawasan biasanya paling sedikit ada 5 tahap, yakni pertama, menetapkan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, pembandingan dengan standar evaluasi, dan pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Berikutnya, jenis-jenis pengawasan. Pertama, pengawasan intern merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang terdapat di dalam lingkungan, unit organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Kedua, pengawasan eksternal merupakan pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi lembaga yang diawasi. Dan yang ketiga, pengawasan preventif dan represif ialah lebih dimaksudkan sebagai suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Dan yang keempat, pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif dekat adalah pengawasan yang dilaksanakan sebagai bagian bentuk pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Pengawasan kebenaran formil adalah pengawasan menurut hak dan pemeriksaan kebenaran materi mengenai maksud serta tujuan pengeluaran. Nah, selanjutnya tujuan pengawasan. Tujuan pengawasan adalah untuk menghindari kemungkinan adanya terjadinya kewenangan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan. Nah, yang terakhir dari materi tersebut dapat kita simpulkan pengawasan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya, termasuk ke dalam fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor penghambat dari sebuah kegiatan dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat dicapai. Baik, itu saja materi maupun pembahasan yang saya uraikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga dapat mengambilkan kesimpulan dengan bijak dalam suatu keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.